dua yang sudah kita tersangka dua, tertangkap satu, yang satu DPO masih kita cari langsung semuanya. Ya, terima kasih dan masih bersama kami dalam acara Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Dan kali ini kami akan mendengarkan pendapat dari Bapak Afton Sodak Nur selaku SVP Operasional Teknologi Informasi Bank BNI. Pak Afton, ini bisa diceritakan kepada kami proteksi apa yang memang sudah dilakukan oleh pihak Bank BNI terhadap nasabah? Oke, terima kasih. Untuk mengamankan transaksi melalui ATM ada cukup banyak metode. Pertama dari teknologi kartunya sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak sebelumnya, ya. Kita menggantikan teknologi MagStripe menjadi kartu chip. Dengan begitu data yang ada di kartu tidak mudah untuk digandakan. Kemudian yang kedua dari sisi perangkat milik bank dalam hal ini ATM. Di situ ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mengamankan ATM tersebut. Pertama CCTV itu sendiri, yang itu nanti digunakan sebagai alat monitoring maupun sebagai alat bukti bahwa sesuatu transaksi yang anomali terjadi di ATM tersebut. Kemudian yang kedua dari sisi proteksi di sisi mesin ATM-nya sendiri. Ada namanya teknologi itu berupa anti skimming. Ya. Yang di situ setiap kali ada benda asing yang ditanamkan di sebuah sistem ATM itu nanti ATM itu menjadi tidak berfungsi. Dan memberikan alert kepada petugas bank. Baik. Itu juga dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengamanan di sisi jaringan komunikasinya juga. Nah, di sini ada banyak metode untuk mengamankan hal tersebut dan di kami hal tersebut tidak berdiri sendiri hanya pengamanan dalam sisi IT-nya saja, tapi juga dibantu dengan sinergi yang cukup baik di antar unit terkait. Ya. Dalam hal ini pertama kita memiliki organ fraud control yang memonitor secara harian 24/7 transaksi-transaksi anomali. Jadi tidak harus menunggu nasabah melaporkan bahwa yang bersangkutan terkena skimming, tapi di situ kita pun secara proaktif bisa melakukan analisa terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Memantau secara langsung begitu ya? Betul sekali. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki call center. Call center kami 15.046 itu cukup memiliki peran kritikal di sini. Karena dengan adanya call center bisa memberi ketenangan kepada nasabah apabila terjadi kasus skimming ataupun kasus lain. Sehingga nasabah menjadi lebih tenang. Kami bisa bekerja, kemudian yang pasti ada SLA-nya, ya. Ada Service Level Agreement-nya bahwa dalam waktu 14 hari kami bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh nasabah itu sendiri. Ini call center-nya angkat telepon lama nggak Pak? Ini biasanya jadi permasalahan tersendiri, ya udah panik di ATM, nelpon nggak diangkat-angkat. Oke, kami sendiri pada saat harus menerima telepon ada SLA-nya Bu. Jadi rasanya dalam beberapa hitungan tidak sampai menit harusnya sudah diterima dan diasis oleh petugas call center kami. Gitu. Baik, apa yang harus dilakukan dan hal itu juga sangat penting untuk meredam berita-berita di media sosial. Jadi dengan penjelasan yang tepat dan baik itu nantinya juga akan membuat nasabah lebih tenang bahwa pihak bank sudah care dengan hal ini dan akan mengatasi permasalahan yang dialami oleh nasabah. Ya, ini evaluasi melalui pergantian chip sudah dan CCTV juga sudah. ATM sudah. Nah, sosialisasi yang dilakukan kepada nasabah dalam bentuk apa ini, Pak? Oke, kami rutin melakukan sosialisasi kepada nasabah. Salah satunya melalui SMS Blast mengenai transaksi di ATM yang aman. Kemudian juga kami mengirimkan melalui email. Kemudian ada di sosial media, Facebook, Twitter. Kemudian di website kami akan selalu ada informasi-informasi penting bagaimana melakukan transaksi yang aman di BNI. Jadi melalui media sosial memang sekarang ini kan masyarakat Indonesia sangat menggunakan media sosial sangat tinggi gitu ya intensitasnya ya.
Nah ini selain bertransaksi menggunakan ATM ya, zaman sekarang dengan berbagai kemudahan orang-orang memilih untuk berbelanja online. Betul. Dengan kasus skimming ini saya bertanya ke Pak Anggoro Eko Cahyo, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, dengan kasus skimming, adakah sistem pembayaran online yang berubah? Baik, terima kasih. ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia itu anggotanya adalah pelaku-pelaku sistem pembayaran. Dan ASPI dibentuk oleh Bank Indonesia dan juga kita selalu koordinasi dengan BI dan OJK. Saya menambahkan sedikit mengenai diskusi yang mengenai skimming tadi ya, sebelum masuk kepada online. Yang pertama memang peran ASPI di sini sebagai wadah aspirasi, dan ASPI adalah tempat di mana kalau ada salah satu bank terkena satu kasus itu kita minta untuk share di ASPI. Supaya apa? Supaya kita cepat tahu apa yang terjadi di bank A bisa terjadi di bank B. Sehingga kita bisa cepat tutup celah itu tidak terjadi di bank B atau bank yang lainnya. Itu yang jadi peran penting ASPI. Karena selama ini kalau terjadi satu bank, biasanya informasinya itu nggak sampai ke bank lainnya. Nah ini peran ASPI ada di situ. Yang kedua adalah fungsi edukasi. Tadi kita bicara edukasi, tadi beberapa bank menyampaikan. Kami mengapresiasi karena acara ini kan acara bagian dari edukasi ya. Masyarakat adalah penting mengetahui ini, dan pesan kami dari ASPI adalah masyarakat gak usah panik karena perbankan itu mempunyai sistem security yang tadi berlapis dan juga punya sistem yang recovery yang cepat. Jadi masyarakat kalau tahu kartunya diblok, gak usah panik, gak usah tadi berbondong-bondong tadi seperti Pak Indra tadi bilang, karena berbondong-bondong itu menyebabkan orang menjadi tambah panik. Karena bank akan melihat kalau memang itu bukan transaksinya dia, pasti akan dikembalikan uangnya. Itu udah SOP standar dari bank. Jadi masyarakat, dengan forum ini saya mengajak masyarakat jangan panik, karena kita di asosiasi membahas hal ini sudah sangat detail, dan seperti yang tadi juga pembahasan sebelumnya bahwa fraudster pasti akan selalu lebih canggih, tapi kita juga jangan sampai kalah canggih karena kita bisa bersatu, dan kami mengapresiasi kepolisian yang sangat cepat dan tanggap membantu industri jadi bisa menghadapi ini secara bersama-sama. Tadi yang penting juga adalah chip. Dari regulator sudah meminta untuk kita secara gradual mengganti kartu menjadi chip. Setelah itu pengamanan kan. Tahun ini 30%, tahun depan 50%, tahun berikutnya 80% dan kemudian 100%. Pilihan siapa yang mau diganti itu tergantung masing-masing bank. Mana nasabah yang dianggap kritikal, tadi seperti Pak Indra sampaikan, mana nasabah yang anggap riskan untuk cepat diganti, itu silahkan diganti lebih cepat. Artinya apa? Supaya dengan pola-pola yang terjadi selama ini kan bank bisa membaca, oh tipikal ATM seperti ini yang selalu disasar, nasabah seperti ini yang disasar. Itu yang jadi pelajaran buat kita, dan itu pelajaran ada di ASPI. Nah, yang ketiga selain tadi kita bisa mendorong chip, kami di asosiasi juga berencana untuk bersama-sama dengan kepolisian untuk membuat satu buku petunjuk penanganan kejadian-kejadian seperti ini yang pernah kita lakukan untuk di kartu kredit ya Pak. Kartu kredit pernah ada ya kartu petunjuk penanganan bersama. Kami usul nanti di asosiasi kepada kepolisian kita buat buku untuk sama-sama sebagai petunjuk, sehingga kalau kejadian seperti ini terjadi lagi itu penanganan lebih cepat karena semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan online. Online sebuah kemustahilan pasti akan terus meningkat. Dan security system dibangun oleh bank tentu saja itu akan mendorong teknologi ke arah sana. Jadi nggak usah khawatir karena selama masyarakat tahu bahwa kerahasiaan data pribadi itu ada tanggung jawab dia pribadi, jangan pernah memberikan PIN, passcode kepada siapapun, rasanya itu aman. Karena sekarang fraudster itu membobolnya tidak hanya di mesin tetapi menipu si nasabah sehingga seolah-olah dia adalah orang dari bank. Jadi edukasi kepada nasabah lebih dewasa, lebih mature dalam mengelola PIN-nya, passcode-nya atau apapun. Dan dijamin transaksi online pun sekarang masih aman ya. Jadi jangan khawatir, kalau tadi OJK itu ibunya jasa keuangan, Bank Indonesia ini ibunya perbankan, kalau ASPI ibunya pembayaran Indonesia ya. Betul. Baiklah pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.